kita ingin menggali gitu ya. Dan ini yang kemudian juga dilakukan oleh Demente sebagai seorang penulis, kemudian juga jurnalis, dan dia juga sebenarnya agen Amerika yang sudah ada di sekitar Jepang, Korea, dan lain sebagainya di tahun 40 gitu ya, sampai kemudian menulis buku ini di tahun 97-an. Pada dasarnya beliau pun juga ingin menggali sebenarnya dari sebuah bangsa yang tadinya benar-benar berada dalam kondisi porak-poranda. Kalau kita lihat misalnya beberapa catatan ekonomi tahun 65-an saja, tahun 60-an, Korea itu masih berada sama dengan negara-negara Afrika gitu seperti itu. Tapi kok bisa bangkit gitu ya? Bisa bangkit dari sisi ekonomi, teknologi, dan kemudian tadi entertainmentnya gitu yang kemudian sekarang kita kenal seperti ini. Tentunya ada hal-hal yang sangat mendasar mengapa kemudian daya bangkit dan daya juangnya mereka itu begitu besar. Nah, ini yang kemudian sebenarnya ingin dibahas dalam buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Deep Talk? Kita jumpa lagi di podcast series dari Ayla Indonesia dan The Center for Gender Studies atau CGS. Nah, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang sebenarnya acara bedah buku ini adalah sudah berlangsung beberapa tahun ya, diadakan oleh The Center for Gender Studies atau CGS, tapi memang formatnya Zoom, tidak live, dan rekamannya memang dimasukkan ke dalam web atau YouTube CGS. Nah, tapi karena sekarang kita punya format podcast, jadi bedah buku ini kita akan rutinkan insya Allah dalam sebulan sekali ya, atau paling tidak 2 bulan sekali, untuk mengisi seri-series di podcast. Nah, hari ini yang akan kita bahas, bukunya akan kita bedah itu budaya ya, tentang budaya negara yang sedang apa ya, banyak digandrungi lah oleh eh, ibu-ibu dan oleh anak-anak muda ya. Jadi kita akan membahas terkait buku yang berjudul The Korean Mind, uh, karya Boy Lafayette, Demente. Nah, ini edisi revisinya by Laura Kingdon. Nah, hari ini bersama saya sudah hadir 3 orang tamu, sahabat-sahabat saya semua. Yang pertama, Bu Rita Subagio, Ketua AILA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inar, Mbak Nunu, Mbak Ya, Arin. Alhamdulillah. Dan Mbak Ari Yesa Ulfa. Mbak Ari, apa kabar Mbak Ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar, Bu Rita, Mbak Waalaikumsalam. Nur. Yang Alhamdulillah sehat. terakhir sehat-sehat. Yang terakhir tamu kita ini Mbak Nunu Karlina. Assalamualaikum Mbak Nunu. Warahmatullahi Mbak Ari dan sahabat Deep Talk semuanya. Alhamdulillah. Baik. Jadi tiga pembicara ini memang kita pilih bukan tanpa alasan. Ya, Bu Rita tentunya memang juga host di podcast Deep Talk, tapi Bu Rita kali ini menjadi narasumber nih yang akan membedah buku Deep Talk, atau buku The Foreign Mind ini ya, yang dibahas dalam Deep Talk, yang akan kita perbincangkan gitu ya. Nah, Bu Rita, mungkin untuk pertama saya akan membaca nih komentar ya di belakang buku yang diterbitkan oleh Tatli Publishing. Ya, di sini dikatakan bahwa katanya sebenarnya karakter dan personality ya, atau kepribadian dari Korea ya, masyarakat Korea di sini itu sebenarnya memang sudah terpengaruh banyak saat ini ya oleh dunia modern. Tetapi sebenarnya sikap perilaku masyarakat Korea itu eh, masih gitu ya dipengaruhi sampai sekarang oleh mindset atau worldview yang dibentuk oleh budaya hierarki yang kuno ya, dan juga tradisi dari
Konfusius. Nah, itu sangat menarik karena memang di Talk ini kita bukan membahas Korea ya, eh, seperti yang biasa diperbincangkan ya, bagaimana budaya Korea itu memiliki pengaruh yang negatif misalnya gitu ya ke masyarakat Muslim dalam hal gaya hidup yang kebarat-baratan, lalu budaya minum gitu ya, lalu ya, banyak hal ya yang sebenarnya mirip dengan budaya Western culture. Nah, yang ingin kita dalami di sini sebenarnya kenapa buku ini menarik, ini tentang kita berbicara tentang worldview. Nah, ini sama sangat sesuai ya dengan tema podcast kita yang memang kita akan memahami lebih kepada pemikiran kenapa sih masyarakat Korea itu seperti itu dan kenapa juga itu bisa menyebar gitu ya. Dan apa sih yang bisa kita ambil atau ibroh dari buku yang kita baca ini. Gitu Bu Rita, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang buku ini sebenarnya apa sih yang ingin dibincangkan oleh Boye Lafayette dalam buku ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Deep Talk yang dirahmati Allah. Jadi tadi pertanyaan, sebelum sampai kepada pertanyaan Mbak Dinar, tentunya tadi Mbak Dinar juga sudah garis bawahi bahwa sebenarnya diskusi kita ini tidak dalam rangka sebenarnya memotivasi atau ya mengafirmasi beberapa tadi ya gaya hidup dan lain sebagainya. Atau orang semakin kemudian tadi semakin semangat gitu ya dengan Hallyu atau Korean Wave ini dengan gelombang Korea dan lain sebagainya. Tadi gaya hidup, kemudian film, fashion dan lain sebagainya. Tetapi memang kita ingin menggali gitu ya, dan ini yang kemudian juga dilakukan oleh Demente sebagai seorang penulis, kemudian juga jurnalis, dan dia juga sebenarnya agen Amerika yang sudah ada di sekitar Jepang, Korea dan lain sebagainya di tahun 40 gitu ya, sampai kemudian menulis buku ini di tahun 97-an. Pada dasarnya beliau pun juga ingin menggali sebenarnya dari sebuah bangsa yang tadinya benar-benar berada dalam kondisi porak-poranda. Kalau kita lihat misalnya beberapa catatan ekonomi tahun 65-an saja, tahun 60-an, Korea itu masih berada sama dengan negara-negara Afrika gitu seperti itu. Tapi kok bisa bangkit gitu ya? Bisa bangkit dari sisi ekonomi, teknologi, dan kemudian tadi entertainmentnya gitu yang kemudian sekarang kita kenal seperti ini. Tentunya ada hal-hal yang sangat mendasar mengapa kemudian daya bangkit dan daya juangnya mereka itu begitu besar. Nah, ini yang kemudian sebenarnya ingin dibahas dalam buku ini. Dia membahas tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana pun sistemnya orang Korea, day to day behaviornya itu terbentuk dari apa gitu ya, seperti itu. Dan menariknya kemudian secara umum gitu buku ini menggambarkan bagaimana sebuah karakter dari orang-orang Korea terbentuk, yang setidaknya kalau saya boleh sedikit rangkumkan gitu ya, rangkumkan secara garis besar apa yang kemudian membentuk karakter orang Korea itu, di antaranya adalah beberapa pengaruh tadi. Kalau tadi kemudian Mbak Dinar membacakan bahwa di antaranya adalah Konfusianisme gitu ya, seperti itu. Maka kemudian ini memang betul sekali dalam beberapa bahasannya ini tentang sebenarnya lebih tepatnya mungkin disebut neo-Konfusianisme gitu ya, seperti itu. Karena ini gabungan dari beberapa beberapa kepercayaan, Samanisme, Buddhisme, terus kemudian sedikit Taoisme, dan terus kemudian Konfusianisme sendiri. Jadi kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Neo-Konfusianisme pada masa yang dinasti Joseon ya. Kemudian di sekitar abad ke-14-15 mereka kemudian membentuk karakter tersendiri, menciptakan karakter yang sampai sekarang ternyata setelah berabad-abad itu tetap ada dalam karakter masyarakat Korea. Jadi tadi Mm-mm. Ya. neo-konfusianisme ini sendiri, terus kemudian secara historis pun juga mempengaruhi beberapa karakter, dan yang paling menarik sebenarnya ada dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana kemudian bahasa pun itu sangat mempengaruhi karakter orang Korea dan karakter orang Korea, karena bahasanya sendiri mencerminkan hierarki itu sendiri gitu. Jadi kalau tadi budayanya adalah yang terbentuk budaya hierarkis, maka dalam bahasa itu sangat terwakili sekali. Hierarkis itu terbentuk dalam komunikasi-komunikasi sampai dengan saat ini. Nah, Bu Bagaimana Rita. kemudian ketika Mm. ya Nah, eh, karena menarik nih, maksudnya kita bicara tentang hierarkis ya.
Di situ dalam buku ini nih di awal-awal tuh walaupun memang karena alfabetikal ya ini disusunnya itu ada the father culture. Nah, aboji atau apa ya saya nggak bisa nih. Mungkin Mbak Arin nanti bisa men-spellingnya dengan mempronounce-nya dengan benar gitu ya. Itu bisa dijelaskan nggak Bu? Apa sih kalau kita bicara hierarki gitu ya, yang konotasinya adalah memang ada apa seperti patriarki gitu ya. Apalagi di sini awal-awal juga kita kan bicara wah ada the father culture, the son culture, ya Ahdul ini the son culture. Bisa dijelaskan nggak Bu yang diperbincangkan ya oleh Demente ini terkait Ya, itu? tadi jadi karena neokonfusianisme itu salah satu menjaga tentang apa ya kebajikannya itu adalah Hmm. bagaimana kemudian mereka tersambung dengan leluhurnya gitu. Jadi Hmm. dengan cara mereka menjaga tradisi adalah bagaimana kemudian menjaga ketersambungan mereka dengan leluhur, dengan para orang tua dan lain sebagainya seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kemudian mewakili dalam tradisi ini, terus khususnya dalam Hmm. keluarga gitu, dalam konteks keluarga, itu adalah peran Ayah. aboji tadi ya, peran ayah. Hmm. Jadi peran ayah ini adalah yang memegang peranan penting dalam struktur keluarga yang akan menjaga hubungan dia menjadi apa ya menjadi hierarkis tertinggi dalam Hmm. dalam tahta keluarga gitu ya, Hmm. yang kemudian tadi memelihara ritual-ritual untuk tetap tersambung dengan tradisi leluhur dan lain sebagainya itu ada di dalam peran eh, ayah gitu ya seperti Ayah. itu. Dan yang kemudian ini diwariskan kepada anak laki-laki tadi Hmm. Adele gitu dan Fun sebagainya. Apa culture ya ya. Mbak Ria tadi tradisi anak laki-laki. Maka kemudian yang tercipta adalah para lelaki ini itu adalah apa ya yang memegang apa otoritas dalam berbagai hal yang terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam keluarga. Dari mulai tadi ya Hmm. tradisi-tradisi kemudian penyembahan leluhur, terus Hmm. kemudian dalam konsep pendidikan dan seterusnya. Hmm. Walaupun kalau digambarkan oleh Demente di sini, ini ada kan memang kalau kita lihat ya nanti Mbak Nunu mungkin bisa bahas kalau kita lihat misalnya dalam beberapa film-film Korea itu posisi ayah itu benar-benar yang sangat kuat sekali gitu ya dalam kultur keluarga-keluarga Korea itu. Dan itu ternyata memang dibangun kedekatan yang luar biasa dekat di usia-usia yang sampai 4 tahunan gitu ya, baik dengan anak perempuan ataupun dengan anak laki-laki dalam kultur ayah ini. Ayah. Mereka dekat, tetapi kemudian ketika mereka sudah memasuki usia dewasa, mereka mulai sifatnya lebih formal. Nah, Hmm. inilah yang kemudian yang tadinya kemudian sangat dekat sekali yang kemudian terbangun adalah sisi yang sangat formal, bahasa pun semakin hierarkis gitu ya, Hmm. bahwa bagaimana kemudian berbicara terhadap ayah dan lain sebagainya itu mewakili bahasa-bahasa yang sangat hierarkis tadi. Nah, ini yang kemudian ada jarak yang kalau kata Demente inilah yang kemudian salah satunya yang kemudian menyumbangkan apa ya ketegangan gitu ya di antara anak-anak khususnya anak laki-laki karena anak laki-laki bebannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi relasi anak laki-laki dengan ayah tadi semakin formal dari sisi bahasa, dari sisi ikatan dan lain sebagainya. Karena kalau dalam konsep-konsep Konfusianisme ini ditujukan untuk apa? Untuk membentuk karakter anak laki-laki tadi. Oke. Jadi ketika kemudian tadinya yang lekat sekali, kemudian semakin berjarak, tadi untuk menyiapkan mereka menjadi anak Hmm. laki-laki dan sebagainya. Jadi Baik. seperti itu ini konsep yang The menarik sekali sun ya, dari sisi culture. psikologis pun juga menarik. Bu, tapi ini saya baca ya itu di buku ini juga dibahas gitu ya. Itu kan apa bagaimana the son culture and father culture ini itu sampai gitu ya jika seorang istri tidak bisa melahirkan anak laki-laki, eh, mereka tuh harus ya diceraikan atau rela gitu ya supaya suaminya ya berbagi intinya ini bisa menghasilkan anak laki-laki gitu ya. Dia akan terus mencari bagaimana bisa mewariskan gitu ya nama keluarga ini. Nah, itu kan akhirnya juga menjadi sumber penderitaan tanda kutip ya dari perempuan gitu ya karena eh, dia seperti punya beban. Tadi beban di laki-lakinya gitu ya dan beban di Betul. itunya. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang konsep hierarki ini, tentunya kita akan fokus nih kepada
konsep hierarki, tapi saya ingin ke Mbak Ari dulu nih. Tadi yang sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Rita. Sebenarnya yang ditulis dalam buku ini Mbak Ari membaca gitu ya, dan buku The Korean Mind ini apakah sudah mencerminkan masyarakat Korea sebagaimana pengalaman Mbak Ari tinggal di sana. Nah, ini Mbak Ari mungkin bisa jelaskan dulu tahun berapa tinggal di Korea dan sehingga apa sahabat TikTok tahu gitu ya. Kenapa saya bertanya ini kepada Mbak Ari? Ya, baik Bu Dinar. Ya, jadi sahabat TikTok, saya tinggal di Korea dari tahun 2010 sampai 2017. Ya, saya membaca buku ini. Kebetulan saya juga nggak membaca full ya, terus terang nggak membaca full, nggak cover to cover. Tapi memang kalau dari formatnya buku ini sekitar 400 halaman kan ya, banyak. Ya. Tapi dibuatnya ringan ya, jadi bisa dibaca tuh per tema gitu, nggak harus berurutan. Nah, kalau secara umum ya, apakah buku ini mencerminkan masyarakat Korea? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, iya, ini iya mencerminkan. Tapi mungkin kita perlu ingat juga bahwa tahun 2012 ya, jadi mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi saya rasa pasti ada update ya perkembangan kondisi sosialnya yang pasti ada perubahan ya, sedikit banyak ada perubahan. Karena di Korea sendiri juga saya lihat kayak dampak globalisasi itu pada kondisi sosial tuh ada gitu. Pada kulturnya juga ada gitu. Ada pergeseran nilai-nilai dan budaya terutama di generasi-generasi mudanya. Nah, tapi terlepas dari hal itu, saya rasa buku ini masih sangat relevan dan karena dia mengulas melalui perspektif sejarah gitu, terus dipaparkan ya budaya-budaya, filosofi orang-orang Korea gitu. Jadi pembacanya itu saya rasa bisa melihat ya bagaimana karakter masyarakat Korea itu terbentuk, kemudian kenapa mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan hari ini gitu. Karena ya. memang banyak yang nggak umum ya kalau kalau nggak sama dengan kultur lain gitu. Banyak hal-hal yang khas Korea sekali gitu yang saya lihat saat itu. Nah, jadi Nah, mungkin menurut saya untuk mereka yang punya interest ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Korea gitu, buku ini bagus untuk dibaca. Saya sendiri jadi punya banyak apa ya pemahaman baru gitu ya. Nah, jadi terutama untuk mereka yang punya interest terhadap hal Korea atau mungkin harus kuliah di sana, harus berbisnis dengan orang Korea, saya rasa ini bisa memberi insight tentang filosofinya yang orang Korea sendiri juga belum mungkin tentu belum mereka sadar ya. tuh ini semua bentuk pola pikir mereka gitu. Jadi nanti kalau iya lewat buku ini sih saya melihat oh kita jadi punya pemahaman sehingga kita punya filter juga gitu terhadap budaya Korea tuh kita tahu oh akarnya di sini gitu. Ya mungkin itu, Iya betul, Bu. karena memang percakapan kita atau podcast Deep Talk ini sebenarnya kita ingin mendalami ya worldview tadi ini Mm-mm. masyarakat Korea atau Korean Mind melalui buku ini tentunya, dan juga berdasarkan pengalaman dari Mbak Aris sendiri dan berdasarkan pengamatan dari Mbak Nunu nih terkait drama Korea. Jadi yang ingin saya tanyakan sekarang ke Mbak Nunu, Mbak, kira-kira buku Korean Mind ini apakah sudah tercermin sih dalam drama-drama Korea yang ya dari yang lama gitu ya sampai yang agak modern di era-era Netflix mungkin ya, itu kan sudah masuk ke Netflix ya, bahkan drama Korea ini mungkin bisa dibahas sedikit Mbak buku ini. Ya, kalau memang salah satu menariknya buku ini karena disusunnya secara alfabetis dan Alfabetikal. lebih dalam pembahasan, tidak hanya seperti kamus yang cuma Mm-mm. ini artinya apa gitu ya, tapi kita disuguhkan karena ini juga hasil penelitian. Ya Kalau betul baca betul. penulisnya kan bahkan sampai concern sekali ya dengan Korea dan menulis 30 buku, artinya memang bukan main-main. Demente ini untuk mengamati lalu menuliskan apa yang dia temukan dalam bukunya ini. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Ari sudah 7,5 tahun, kalau saya mungkin lebih lama tapi versi layar kaca. Ya, ini karena saya sufi, suka film. Jadi ya sebatas di layar kaca itu yang saya temukan memang masih banyak
masih banyak yang sesuai dengan yang Demente tuliskan, meskipun memang ya karena drama film 1 tahun aja itu bisa berbagai macam judul, ada perubahan-perubahan pastinya. Tapi yang saya sempat sempat waktu itu tertarik, penasaran kenapa sampai ada drama keluarga di akhir pekan itu sampai puluhan episode, 50, 60 gitu ya. Akhirnya saya coba tonton, dan qadarullah itu di 2021, My Liberation Notes, tentang tema keluarga juga, dan yang jadi bapaknya itu sama gitu ya. Saya lupa nama, saya nggak ngafalin nama aktornya ya, tapi memang di dua drama ini, tadi yang satu panjang, yang satu lebih pendek, eh, tipikal bapak-bapak di Asia itu kan act of service ya, tidak mengungkapkan saya Perasaan. menyayangimu nak Iya, gitu ya, saya betul. mencintaimu nak gitu ya. Tapi di dua drama yang saya lihat ini, act of service dari ayahnya ini luar Sudah. biasa. Jadi saya pikir, oh kenapa ya rating film keluarga yang di akhir pekan bahkan sampai puluhan episode itu digandrungi, bahkan kalau nggak salah waktu itu ratingnya sampai 49 atau bahkan 50% ternyata memang masih relatable dengan kehidupan mereka gitu. Meskipun memang ada juga yang drama-drama yang menampilkan sosok ayah tidak bertanggung jawab dan segala macam, ya itu kan memang ayah-ayah yang semacam itu. Tapi dari yang saya tonton dan saya baca dari Demente sih memang masih Masih terkait dan terkait. masih ada yang berusaha menampilkan itu gitu Mbak Dinar. Ya, mungkin sedikit sebelum ke berita lagi, pertanyaan yang lain. Mbak Ari, sebenarnya kalau orang Korea sendiri nonton nggak sih drama Korea itu sendiri? Maksudnya orang Koreanya nonton nggak? Jangan-jangan cuma orang Indonesia, orang Malaysia, atau orang luar Korea gitu. Nonton Saya banget. penasaran. Nonton Bu, Oh, nonton nonton ya. banget. Makanya tadi ada rating-rating itu ya. Di Oh sana iya, kan iya, mereka sangat betul. bersaing, kayak tadi Mbak Nunu sampaikan tuh film tertentu ratingnya berapa gitu. Oh, itu Gitu. berdasarkan rating di Korea ya, bukan? Rating ya di Korea. Iya, Oh, ya rating di Ada Korea. rating. Jadi mereka juga memang apa, selain apa, meniru budaya Barat, mereka juga cinta gitu ya budaya atau produksi dalam negeri. Nah, itu mungkin kita itu nanti pembahasan berikutnya lah. Ya, yang kedua nih Bu Rita ya, terkait Ya mereka buku ini gitu ya. Di sini kan ada sepertinya ada perubahan budaya ya tentang status perempuan. Tadi saya udah sedikit tentang ketika seorang istri nggak bisa melahirkan anak perempuan saja sampai anak laki-laki saja seperti itu gitu ya. Berarti kan ada perubahan nih status perempuan di Korea yang dahulu dengan perempuan atau istri ya, Anai di sini di Korea era setelah 60-an. Bisa dijelaskan nggak Bu Rita apa saja sih perubahan tersebut, yang positif baik yang negatifnya? Ya. Jadi kalau relasi antara eh, pasangan gitu ya, antara Alboji dengan Anae Anai gitu ya, ya. apa bacanya Anae ya? Apa? Eh, ya. eh, Ibu ya, apa Istri, ibu atau istri ya istri. seperti itu. Itu memang punya 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 relasi yang sendiri gitu ya, walaupun secara sistem kultur masyarakat, kalau kita bagi lah ya sistem kulturnya sebelum tahun 60-an tadi Mbak Dinar tanyakan. Jadi kalau sebelum 60-an bahkan jauh ke belakang lagi, baik di masa Joseon ataupun juga masa sebelumnya, apalagi kemudian di masa-masa imperialismenya Cina, itu memang perempuan itu masih dianggap sebagai apa ya, tadi ya Properti ya, benar-benar kadang properti properti. ya betul. Jadi kadang-kadang bahkan kemudian dijadikan upeti untuk para kaisar di Cina dan seterusnya lah, seperti itu gitu ya yang terjadi. Ini posisi-posisi perempuan di masa-masa sebelum itu. Tapi kemudian ketika masa mau berakhirnya masa Joseon di 19 dekade-dekade terakhir abad ke-19 ya. Jadi kan terakhir 1910 ya. Itu mulailah yang kemudian mereka mulai banyak meniru tradisi-tradisi perempuan-perempuannya Jepang gitu ya, seperti itu, yang mulai lebih bisa ke sekolah gitu kan, kemudian masuk ke dalam akses publik dan seterusnya. Itu mereka mengalami hal yang seperti itu, khususnya untuk perempuan-perempuan lajang. Tapi kalau perempuan yang berstatus sebagai istri atau ibu, tetap mereka ada terkungkung di dalam rumahnya gitu sampai dengan tahun 1960-an tadi ya, seperti itu.
kalau kita lihat ada film ya Mbak Nunu yang Rockian historis itu yang dia menulis sejarah. Mm-mm. Itu yang kemudian dia bisa sebagai penulis sejarah di kerajaan. Hmm. Jadi itu Perempuan gitu ya, perempuan Bu? lajang. Oh iya, iya. Ya, perempuan. Justru kemudian mereka punya akses pada pendidikan, punya akses juga pada profesi tertentu gitu ya seperti itu. Tapi tadi sekali lagi sebagai ibu atau sebagai istri mereka tetap terkungkung di dalam rumahnya. Tapi Demente mengatakan juga, Mm-mm. walau bagaimanapun, walaupun di dalam rumah, ternyata sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang Mm-mm. ibu, ternyata masih punya juga peranan tertentu, Mm-mm. khususnya dalam membesarkan anak lah setidaknya seperti itu. Tapi kenapa kemudian perubahan terjadi setelah pasca tahun 1960? Memang ini mulai terjadi ketika Korea mengalami ada perubahan sistem perundang-undangannya juga. Mm. Ketika sistem perundangan feodal itu berubah pada tahun sekitar tahun 8 atau 48 ya kalau saya sekitar bahwa kemudian dibentuklah sebuah sistem keluarga di dalam perundangan Korea di mana kemudian peran perempuan itu mempunyai tempat tertentu. Jadi mereka bisa juga mengajukan cerai, kemudian Mm. juga warisan juga mereka juga mulai mendapatkan gitu dan Mm-mm. sebagainya. Jadi ini memang ada pergeseran apa namanya posisi perempuan, Mm. khususnya perempuan yang ada di dalam keluarga. Apalagi kemudian ketika industrialisasi semakin berkembang, ketika kemudian para ayah juga harus bekerja, bahkan kemudian kadang-kadang di hari Sabtu atau Minggu, maka kemudian peran ibu semakin besar dalam mengurus keluarganya, khususnya juga dalam proses pendidikan anaknya, dan bahkan kemudian dalam aspek keuangan keluarga. Mm-mm. Dalam aspek keuangan keluarga juga bahkan kemudian ibu itu menjadi penentu sekali, bagaimana kemudian dia bahkan katanya Demente, dia bisa menentukan misalnya untuk pembelian hal-hal yang besar gitu dan Mm. sebagainya itu menjadi perannya sangat besar sekali gitu. Jadi ini memang ada pergeseran dari Mm. berbagai aspek gitu ya, Mbak Nina. Nah Tapi ini Bu, yang sebenarnya Bu, mhm, tapi secara Mm-mm. ya gimana Mbak Nina? Enggak, tapi kan sayangnya gitu ya, kalau kita lihat nih tadi yang disebut oleh Demente ataupun berita sebutkan bahwa itu adalah peran, kan sama feminis itu dianggap tidak, bukan kontribusi, Bu, bukan peran tadi di keluarga gitu ya, mengasuh anak Ya, gitu kan. Padahal bagi masyarakat Korea sendiri itu dan tentunya kita ya masyarakat Muslim itu tuh peran yang besar gitu ya, membesarkan anak, mendidik anak gitu ya, mengatur keluarga itu kan tugas yang mulia ya. Nah, kalau di dalam kritikan feminis kan itu tidak tidak menjadi gitu ya peran yang signifikan ya, apalagi kalau udah dikaitkan dengan indeks pembangunan nasional bla 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 gitu ya. Nah, cuma yang saya ingin tanyakan ke Burita itu apa sih yang menyebabkan perubahan tadi ya masyarakat tadi status perempuan di Korea yang memang menurut saya ini sama saja seperti di Barat ya, tidak punya apa hak-hak kepemilikan itu baru setelah abad 19 ini kan kurang lebih sama ya. Lalu dia juga ya tidak bisa mengakses kepada pendidikan. Yang ini sangat berbeda dengan masyarakat Muslim yang ketika lahir dari lahirnya saja ya Rasulullah SAW ya karena berdasarkan wahyu tentunya memberikan hak-hak itu gitu ya terhadap perempuan-perempuan Muslim. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan perubahan itu? ya. Perubahan itu tadi memang terkait dengan beberapa aspek gitu ya, terutama Hmm. kemudian kalau Industrialisasi itu. tadi ya salah satunya adalah Iya ya. kemudian industrialisasi yang akhirnya kemudian mau tidak mau suka atau tidak Mm-mm. suka akhirnya kemudian berbagi peran itu ya dengan istri di rumah gitu yang jadi besar sekali terutama dalam kaitannya proses pendidikan anak-anak gitu jadi seperti itu. Nah ini juga yang kemudian kalau saya lihat gitu ya dalam buku Demente juga masih bahwa apa namanya posisi perempuan ibu rumah tangga gitu ya atau Mm-mm. jubu gitu ya Mm-mm. itu menjadi punya punya apa ya karena Peran ya. kalau di dalam ya dalam dalam konsep feminisme mungkin ini tidak Mm. tidak di tidak diakui gitu Anggap. ya tetapi ternyata dalam kultur Korea ini masih dianggap gitu tentang ibu Mm-mm. rumah tangga ini dan itu bahkan Mm-mm. kemudian mereka
tetap pandang sebagai sesuatu yang sangat berharga sekali dalam Ya. sistem kultur keluarganya mereka gitu ya, seperti Nah, itu. ya betul. Jadi apa yang berubahnya ya mungkin sebenarnya memang terjadinya industrialisasi dan perubahan tadi ya mungkin perubahan apa ya eh, kiblat mereka kemudian Hmm. juga juga berubah dan lain sebagainya. Seperti itu juga mungkin ada pengaruh juga terhadap eh, tadi Baik, peran perempuan secara keseluruhan. baik. Nah, balik ke Mbak Ari tadi. Kalau Berita sudah menjelaskan tadi apa yang dipaparkan oleh Demente di buku ini, sedangkan saya pengen mengkonfirmasi Mbak Ari, bagaimana sebenarnya potret kehidupan keluarga Korea saat ini? Apakah peran ibu sebagai anak-anaknya ya di dalam keluarga itu masih signifikan ya di zaman modern ini, atau memang juga di zaman apa Korea masa lalu gitu ya tadi yang memang sepertinya tanda kutip eh, kayaknya nggak signifikan gitu ya. Tapi kalau nanti kita lihat kepada drama-drama Korea lama gitu ya, yang kerajaan-kerajaan tuh nanti Manu mungkin bisa bahas. Itu kan peran selir istri-istri itu kadang bikin konflik gitu ya. Justru eh, apa ah, per pergulatan politik itu bisa sangat dipengaruhi oleh perempuan gitu. Nah, mungkin Mbak Ari bisa menjelaskan dulu nih, Mbak, bagaimana kenyataannya gitu ya potret keluarga Korea saat ini. Iya, jadi potret keluarga Korea dan peran ibu ya. Mungkin saya akan menjawab yang peran ibu dulu karena Mm-mm. tadi nyambung ya dengan Mm-mm. Penambah pernyataan pemaparan. Bu Rita barusan ya, bahwa memang benar itu terutama terkait pendidikan ya. Jadi peran ibu itu saat ini kalau di Korea sendiri mungkin memang ada juga apa namanya arus arus kesetaraan gender juga kan masuk ya Mm-mm. Ya, di betul. saat Civil Code itu dibuat tadi di tahun 58 itu. Jadi memang saya sendiri kalau ngobrol sama para wanita Indonesia yang menikah dengan orang-orang Korea gitu ya di sana, mereka merasa bahwa eh, kalau dulu memang peran laki-laki itu kayak hanya sebagai pencari nafkah gitu ya, dan urusan domestik itu ibu-ibu gitu. Tapi kalau sekarang memang jadi lebih merata gitu. Jadi suami itu juga turut membantu pekerjaan rumah, istri juga keluar rumah untuk bekerja gitu. Dan karena perannya ibu ini semakin semakin luas gitu ya, dan ada pergeseran nilai tadi, sehingga urusan yang ibu ini kan jadi semakin banyak ya. Jadi di rumah iya, di kantor iya, dan tadi saya ingin apa ya menyoroti satu hal yang menurut saya tuh khas gitu di ibu-ibu Korea, yaitu peran memanage pendidikan anaknya ya. Ini menurut saya ini dia sangat-sangat apa mereka anggap sangat penting gitu. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar memastikan anak itu bersekolah, tapi seorang ibu tuh betul-betul serius memilih les-lesnya, bimbingan-bimbingan yang harus diikuti untuk anaknya. Bikin strategi-strategi tertentu yang harus harus diambil gitu ya untuk memastikan anak ini bisa mendapat pendidikan yang terbaik lah yang mereka bisa berikan gitu dan bisa berkompetisi. Mungkin kalau peran ibu seperti itu. Jadi ada pergeseran nilai kalau dibandingkan dengan yang masa dulu ya kayak tadi Bu Dinar menyinggung masa Mm-mm. dinasti segala macam Mm-mm. itu sudah berubah. Banyak mereka juga bekerja dan ini juga ikut membantu. Nah, kalau terkait struktur keluarga ini juga menurut saya banyak perubahan ya. Jadi sekarang ini banyak orang-orang Korea yang menunda atau malas menikah ya dikarenakan biasanya ya alasan ekonomi gitu. Karena beratnya biaya hidup terutama di kota besar. Kemudian mereka juga punya standar tertentu orang yang boleh nikah tuh kalau udah punya apa gitu ya. Nah, itu juga akhirnya memberatkan sehingga mereka tuh merasa menikah apalagi punya anak itu sebagai sebuah beban gitu. Jadi ini pemahaman seperti ini mulai semakin banyak lah diadopt oleh para generasi mudanya. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan data sendiri ya di Korea Selatan itu kan tahun 2021 itu mereka adalah negara dengan tingkat kelahiran atau fertility rate terendah di dunia. Jadi sangat-sangat sangat rendah dan di Seoul sendiri itu lebih rendah lagi hanya 0,6 ya. Sementara kita kalau di Indonesia kan 2, sekian ya kalau nggak salah. Itu jadi
mereka tuh benar-benar aging population gitu. Dan ini disadari oleh pemerintah, oleh perusahaan-perusahaan besar. Sehingga saya sempat ngobrol dengan salah satu teman yang anaknya bersekolah di sekolah umum, itu sampai diajarkan gitu di anak-anak SD bahwa eh, dampak negatif kalau kurangnya angka kelahiran dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa struktur keluarga ini sangat berubah gitu. Bisa dilihat juga dari kalau misalnya yang nonton apa drama ya, mungkin kayak Mbak Nunuk itu mungkin tahu ya di drama-drama tuh kalau dulu tuh suka ada apa orang yang 3 generasi tuh tinggal di satu tempat gitu. Ada bapak ibunya, ada anaknya, dan ada nenek atau kakeknya atau keduanya. Nah, kalau sekarang ini itu semakin jarang karena ya memang tempat Individualis tinggalnya ya. terbatas gitu ya. Jadi mereka mungkin yang tuanya di desa gitu, yang ke kota ditinggal di kota besar ya hanya keluarga inti saja atau bahkan mungkin ya banyak juga hunian-hunian yang hanya ditinggali oleh satu orang gitu karena tidak menikah itu gitu ya. Iya, Ya mungkin betul. itu sih, Bu. Iya, mungkin saya ke Mbak Nunu nih sekarang. Kan sudah disinggung tuh terkait perubahan ya dalam struktur keluarga di Korea dalam realitasnya gitu. Nah, di dalam drama gitu ya, itu tampak nggak sih perubahannya Mbak Nunu dari drama Korea lama dengan yang baru, terutama dalam nilai-nilai keluarga dan perempuan? Karena Iya, tampak ya. Tadi kalau misalnya dibilang mungkin kalau di Joseon yang lebih terlihat perebutan kekuasaan ratu dengan selir-selirnya itu memang ada, tapi tidak semua drama atau film apa seguk menampilkan itu ada. Justru ada ratu dan selir yang berbagi kerjasama. peran gitu. Tapi Oke. memang ya, memang sampai ada juga lupa di kaisar siapa yang akhirnya memutuskan daripada konflik terus nih ratu sama selir, akhirnya diputuskan bahwa anak selir tidak bisa menjadi putra mahkota, itu bahkan sampai ada perubahan semacam itu. Nah, kalau yang di yang era-era kekinian yang sempat juga viral, terus Sky Castle tadi yang Mbak Ari bilang, ini ibu-ibu yang Oh iya, sangat peduli pendidikan anaknya, tadi pendidikan. harus mencarikan sekolah dan tempat les terbagus gitu. Tapi memang ya itu ya yang sama-sama ketahui bahwa buat mereka kuliah di tempat bergengsi dan nanti mendapatkan pekerjaan dengan jurusan yang banyak Favorit. diminati orang itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dan ya mereka berjuang di situ, meskipun ya kalau kita sebagai muslim kan ya jangan sampai kita belajar sungguh-sungguh hanya untuk dunia, tapi ya itulah kondisi saat itu, memang peran ibu sebegitunya. Bahkan Penting ya. para ibu yang seolah-olah cuek gitu ya, seolah-olah cuek dengan pendidikan anaknya, ya dianggap sebagai kegagalan gitu, tidak peduli. Di yang terakhir saya nonton drama tentang dia sudah usianya sudah di atas 40 tahun, seorang ibu, dulu dia dokter tapi karena menikah akhirnya tidak melanjutkan profesinya, Karirnya. dan selama 20 tahun itu membesarkan anak sampai akhirnya divonis sakit kanker hati kalau nggak salah ya. Itu sampai harus dioperasi dan dia merasakan kesempatan kehidupan kedua. Dan di situ dia sempat ngomong sama anak perempuannya bahwa kamu sudah SMA, kakakmu memang ibu urusin, tapi sekarang bisa nggak kamu ngurus dirimu sendiri? Awalnya dia sempat ngomong kayak gitu ya. Saya rasa itu juga sebuah pergeseran bahwa ada memang tanggung jawab ibu untuk mengantarkan anak-anaknya khususnya sampai masuk perguruan tinggi ternama, tapi ada upaya untuk itu bukan hanya tugas ibu semata loh gitu ya. Ada yang juga tanggung jawab anak untuk pendidikannya sendiri, dan ibu punya hak tersendiri. Ada yang pesan-pesan seperti itu yang saya rasa mulai ada perubahan juga nih. Kalau tadi yang di trennya di Sky Castle ditunjukkan ibu-ibu yang macam itu, tapi di era belakangan ada juga ibu-ibu yang itu bukan hanya tugas ibu aja, tapi juga tugas anak yang harus berjuang gitu. Jadi kalau misalnya tadi dirasa ada perubahan, betul. Yang di Love to Hate You juga ibunya karena kesal sama ayahnya itu sampai nulis dan menceritakan bagaimana ketidakadilan yang dia dapatkan selama di keluarganya, di rumah, khususnya dari suaminya. Ya itu juga ada upaya-upaya bahwa
tugas ibu bukan hanya di urusan domestik, tapi juga bisa berkarya di luar rumah gitu. Nah, itu kan Gitu Mbak sebenarnya Dina. terpengaruh sekali terhadap konsep agama ya sebenarnya. Di Demente ini juga membahas tentang Jonggyo, apa bacanya ini ya, atau Faces of Ya, Korean Religion. Hmm. Nah, eh, apa sih Mbak Nunu yang dibahas oleh Demente ini dalam bukunya ini terkait agama di Korea gitu. Tentu ini kan ada relevansinya nanti tentang cara pandang mereka terhadap tadi ya keluarga, kenapa mereka sangat berambisi untuk menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat yang apa elit ya dalam hal ini yang favorit gitu sampai ya kadang kan berlebih-lebihan ya sehingga membuat anak itu stres akhirnya tingkat bunuh diri tinggi gitu. Coba bisa dipaparkan Mbak Nunu yang pembacaan Mbak Nunu terkait tadi pandangan Demente Ya. Nah, itu. saya coba sampaikan yang Demente tulis Mm-mm, tentang mm-mm, Jonggyo itu di halaman 152. mm. Wajah kan bahwa misionaris Kristen yang asing awal di Korea dalam dekade terakhir tahun 1800-an mencatat bahwa orang Korea adalah Konfusianisme dalam kehidupan sosial mereka, Buddhis dan Tao dalam sikap filosofis mereka, dan Samanisme perdukunan dalam upaya mereka untuk menangkal dan menghadapi malapetaka hidup. Semuanya tanpa alasan konflik yang jelas, jadi memang dicampur-campur. Dan ini juga terkait dengan Dodok di halaman 42 dan 43 tentang moralitas tidak langsung. Dodok berdasarkan prinsip Barat diperkenalkan ke Korea pada dekade terakhir abad ke-19 oleh misionaris Amerika yang mendirikan sekolah dan menjadi tutor dan penasehat bagi banyak individu yang memainkan peran utama dalam modernisasi negara selanjutnya. Korea masa kini terus memiliki dua standar moralitas yang tradisional, terutama didasarkan pada keadaan, dan moralitas Barat yang kurang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip mutlak tentang benar dan salah. Tidak mengherankan orang Korea memadukan keduanya dan beralih dari satu ke yang lain sesuai dengan keadaan. Nah, ini jadi menjawab ya kalau tadi kenapa kalau Bunda Rita bilang neo-konfusianisme dan memang di awal kehidupan Korea itu sangat terpengaruh oleh Cina dan Jepang, tapi ketika misionaris Kristen dari Amerika masuk mengubah banyak hal gitu ya. Dan ini juga menurut saya tepat seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Alatas bahwa meskipun Korea dekat dengan kita, negara timur, tapi ketika yang masuk adalah nilai-nilai Barat, maka yang dimaksud Barat Barat itu itu bukan sendiri bukan lagi cuma Amerika dan mata Eropa. angin gitu Iya, ya, tapi yang world seperti Prof. view. Alatas sampaikan bahwa Barat itu adalah worldview yang terbentuk dari campuran unsur-unsur kebudayaan Barat dan punya sifat-sifat dasar, falsafah, dan bukan agama. Mengenai falsafah humanisme, menerima pandangan Sekularisme, dualisme. dan menjalani kehidupan. Dan pada akhirnya merupakan suatu peradaban yang sekuler. Jadi kalau misalnya kita lihat dari drama-drama, seringkali yang jadi dorongan untuk berbuat itu adalah bisa jadi balas dendam, Ya. bisa jadi pembuktian diri bahwa dia bisa lebih baik dari orang-orang yang menginjaknya gitu ya, membulinya. Jadi memang tragedi-tragedi macam itu yang akhirnya memang diadopsi Barat dan diadopsi Korea dan itu memang dari Barat dan Betul. hari ini banyak juga kita saksikan. Ya betul, memang nilai apa unsur tragedi ini juga tadi ya bukan cuma kita lihat dari Barat, itu sudah diimpor ya, bahkan kalau kita lihat drama-drama Korea ya sama kurang lebihnya. Tetapi di sini saya membaca nih di Demente mengatakan Mbak Nunu kalau orang Korea itu sebenarnya nggak begitu tertarik dengan unsur agama ini yang terkait perdebatan teologis katanya gitu. Nah ini karena bagi mereka itu yang penting agama itu bisa membantu mereka dalam kesusahan lah ya untuk meringankan gitu ya, beban hidup. Nah ini kan menarik sekali ya karena eh, agama Islam gitu ya itu dibangun oleh sistem tauhid akidah yang justru konsep kuncinya kalau kita bicara worldview Islam di tengahnya tuh sentralnya adalah God. Ya ini teologis gitu ya. Nah, apakah ini ada pengaruhnya ketika Islam itu kurang bisa diterima gitu ya di masyarakat Korea yang notabene ya tadi ya dia yang penting agama ini
bisa menenangkan dia gitu ya, dan bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka yang semakin berat gitu ya. Peran agama tuh di situ. Nah, menariknya saya tadi sebelum acara podcast ini nggak ke apa salah satu YouTuber Korea yang masuk Islam, dia menginterview salah satu orang Korea mualaf juga. Dan saya juga pernah menyaksikan beberapa orang Korea itu rata-rata sama ya. Kenapa kamu pindah ke Islam? Ya saya ingin menenangkan diri gitu. Jadi saya stres segala macam dan saya ingin mendapatkan ketenangan, peace of mind gitu ya. Dan Islam bisa memberikan itu. Nah, walaupun starting pointnya ini ya kalau kita lihat mualaf-mualaf rata-rata banyak yang seperti itu. Tapi ini menariknya gitu ya, ketika memang orang Korea mencari agama gitu ya, dia memang terdorong tadi oleh worldview-nya sendiri itu, yang agama itu adalah menyelesaikan gitu ya, membantu menyelesaikan persoalan hidup, bukan lagi perdebat. Tapi kalau orang Barat kita ngelihat banyak problem teologis justru. Kenapa Tuhan itu ada 3 gitu kan? Kenapa mereka menggugat konsep teologis sehingga mereka Islam ya, lari kepada agama yang memang memiliki konsep teologis yang masuk akal bagi mereka gitu. Ini kan ada perubahan. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya ya, ketika membaca Demente ini sangat menarik itu memperhatikan. Dengan baca ini kita bisa langsung memotret, oh ya, baik dramanya atau para mualaf tadi ya, itu ternyata masih nempel gitu ya, tadi yang worldview mereka yang di zaman dulu dan hari ini masih bisa tampak gitu ya dari perilaku dan sikap mereka. Saya kembali, mungkin waktunya kita terbatas ya. Cuma ini masih ada pertanyaan yang membuat saya juga penasaran. Bu Rita, mungkin di sini di bukunya halaman 155 nih, ada konsep Jongyin, bacanya gimana ya? Yang paying proper respect, dan Jongjun, bener nggak? Differentiate ya. honor ya. Nah, itu kan tadi juga dari bahasa Bu Rita mengatakan ada hierarki di dalam keluarga, struktur keluarga itu ada hierarki. Apakah hierarki itu identik dengan penindasan nih Bu Rita gitu? Karena kan selama ini kritik-kritik, wah kita justru sumber dari penindasan itu karena ada hierarki di segala bentuk sistem masyarakat yang modern, baik yang modern apalagi yang masa lalu ya. Kita harus menghancurkan hierarki itu. Itu gimana pandangan Bu Rita sendiri? Iya. Jadi ini salah satu konsep yang kata Demente bertahan sampai dengan saat ini. Demente di awal-awal tuh sempat juga mengutip pendapatnya beberapa pakar psikologi perkembangan Korea yang mengatakan bahwa tadi jadi ada beberapa nasional karakter gitu ya yang tetap bertahan, dan salah satunya adalah konsep-konsep seperti itu. Sebenarnya ini berbasis dari konsep yang ada di halaman sebelumnya, saya lupa halaman berapa, itu yang ada yang disebut dengan konsep Jung, terus kemudian ada yang disebut dengan konsep Hua dan lain sebagainya. Jadi bagaimana orang Korea itu menjaga keterikatan mereka agar sistem sosial masyarakat itu tetap harmonis. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kemudian tadi, jadi hierarkis ini justru kata Demente itu diciptakan sebenarnya awalnya adalah untuk menjaga harmonisasi di dalam setiap struktur sosial masyarakat. Dan kemudian tadi menjaga agar orang-orang tetap memberikan penghormatan terhadap mereka yang terutama orang tua gitu ya. Jadi tujuan dari lahirnya hierarkis dalam sistem sosial masyarakat ini itu adalah tadi menjaga keharmonisan di dalam setiap lakat. Tujuannya baik, tapi kemudian Demente juga menggambarkan, tapi kemudian dalam implikasinya memang ada implikasi-implikasi sosial yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya tadi masyarakat semakin secara individu tadi sulit untuk menunjukkan jati dirinya. Karena kemudian masyarakat itu benar-benar sudah terbentuk oleh sistem sosialnya. Posisinya sendiri sudah terbentuk malah bahkan sejak dari lahir. Dia bagaimana kemudian jadi sebagai anak laki-laki, jadi sebagai anak perempuan seperti apa, jadi anak pertama seperti apa, dan seterusnya. Bahkan kemudian nanti akan terbentuk lagi kalau kemudian dia lahir dari keluarga dengan struktur sosial seperti apa.
Jadi di dalam keluarga, jadi mereka benar-benar batasnya jelas sekali bahwa mereka dikelompokkan dalam sistem sosial secara gender gitu ya, laki-laki dan perempuan dalam hal ini, laki-laki dan perempuan, kemudian status sosialnya, kedudukan, pendidikan dan seterusnya. Dan ini yang kemudian membentuk tadi ya hierarkis dalam sistem masyarakat Korea saat ini. Tetapi Demente kemudian menyebutkan sampai dengan saat ini memang yang kemudian tersisa adalah tadi penghormatan terhadap hal-hal tertentu, misalnya penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap senior gitu ya di sekolah atau di tempat lingkungan pendidikan, di kampus-kampus atau mereka-mereka yang punya otoritas tertentu. Misalnya otoritas keilmuan dan seterusnya mereka memiliki penghormatan tertentu. Tetapi penghormatan untuk pejabat publik dan lain sebagainya sekarang orang-orang Korea mulai berpikir ulang untuk bersifat tidak terlalu Formal ya. untuk bertanya ya, Mm-mm. kenapa harus menghormati orang tua dan lain sebagainya. Tetapi Mm-mm. kemudian kepada pejabat publik dan lain sebagainya, maka kemudian itu polisi, jaksa dan lain sebagainya, Mm-mm. itu mereka sudah sekat-sekat itu sudah semakin longgar gitu ya, sudah Mm-mm. tidak ada lagi sekat-sekat yang mereka memang harus memberikan penghormatan tertentu. Mm-mm. Tetapi kalau kepada orang tua, pada posisi tertentu atau otoritas tertentu, Mm-mm. itu sudah tidak ada lagi ruang. Mereka harus berbicara juga dengan bahasa tertentu, bahasa formal tertentu, bahkan kemudian membungkuk dengan cara tertentu, kemudian berbicara dengan cara tertentu dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang kemudian tercipta sebenarnya hierarkis ini pada dasarnya awalnya adalah diciptakan untuk tadi untuk menata keharmonisan di antara setiap lapisan struktur sosial di dalam masyarakat. Jadi Demente menyebutkan seperti itu, tetapi kemudian pada perjalanannya memang ada praktek-praktek yang memanipulasi sistem hierarki ini. Mm-mm. Artinya kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memakai apa namanya kedudukan tertentu, apakah kemudian itu jabatan di sekolah, jabatan di publik, jabatan publik dan lain sebagainya, untuk kemudian mereka melakukan tadi diskriminasi, terus kemudian rasialisme dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya kemudian struktur sosial masyarakat itu menjadi sangat sangat apa ya, sangat diskriminasi di antara struktur sosial itu kemudian menjadi menguat. Jadi ini tadi awalnya sebenarnya secara konsep ini adalah konsep yang Demente nilai bahwa ini adalah konsep yang sangat baik sebenarnya seperti itu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya tadi ini rawan untuk dimanipulasi. Jadi Iya. dimanipulasi oleh kelompok tertentu gitu ya, agar kemudian tadi bisa menekan orang yang lebih lemah. Bahkan kemudian di sekolah-sekolah itu juga dilakukan, terjadi bullying di Pembulian ya. Korea ini masuk juga hal yang luar biasa gitu ya seperti itu. Kalau kita lihat juga beberapa film-film Korea juga menampilkan tentang apa Bully. namanya kasus bullying dan lain sebagainya seperti itu. Ya, Itu Prof. Mbak Atlas Dian. juga menjelaskan ya. Jadi hierarki ini sebenarnya suatu keniscayaan gitu ya, dan tidak mungkin terpungkiri gitu, nggak mungkin di apa dihindari gitu ya. Karena kalaupun misalnya hierarki tadi ada penyimpangan dalam prakteknya, break lah ya maksudnya hierarki itu yang di dunia itu ada hierarki yang nggak hancur gitu ya. Jadi ya itu Allah dengan kekuasaannya bahwa Allah adalah yang tertinggi, dan itu sebenarnya yang menjadikan kenapa ketika dunia barat atau dalam hari ini juga Korea salah satunya gitu ya yang ketika hierarki itu hancur atau misalnya hierarki itu apa ya menjadi menyimpang gitu ya, yang tadinya niatnya baik itu dia nggak punya lagi tempat untuk kembali lah, mudahnya seperti itu. Artinya apa yang menjadi rujukan tertinggi, apa yang menjadi apa petunjuk gitu ya untuk mengembalikan hierarki itu pada tempatnya. Nah, kalau saya melihat ada satu dalam konsep Islam yang justru ini menjadi pengunci ya agar hierarki ini bisa ketika menyimpang itu bisa kembali, itu sistem amanah. Jadi amanah itu ketika kita mendapatkan satu posisi di mana itu seperti dilebihkan ya, seperti privilege, padahal bagi orang Islam itu bukan misalnya menjadi kepala keluarga atau menjadi pemimpin, itu sebenarnya bukan privilege ya. Walaupun tampak kalau di dalam dunia yang eh, materialistis seperti sekarang ini orang-orang menganggap itu satu privilege, padahal dalam Islam itu amanah. Artinya ketika dia tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang mengikuti dari posisi tersebut, ya dia sudah menjadi orang yang merugi karena akan diminta pertanggungjawabkan
kenapa mendapatkan posisi ini tapi tidak bisa gitu ya memenuhi kewajiban dari yang mengikuti posisi tersebut. Begitu juga ketika kita menjadi suami, maksudnya suami-suami kita gitu, kita menjadi istri, itu kan juga ada kewajiban-kewajiban gitu ya. Sebagai orang tua kan sepertinya enak sekali ya kalau kita ngeliat kok enak, jadi orang tua itu bisa mengatur anak, bisa memiliki hak-hak yang sepertinya dimuliakan tadi di Korea ini kan juga sangat dimuliakan. Tapi padahal ada gitu ya amanah ketika jadi orang tua, ketika anaknya seperti ini orang tuanya yang kena. Nah itu. Jadi bagi saya pengunci dari eh, penyimpangan dari sistem yang sebenarnya sebuah keniscayaan atau hierarki ini adalah tadi konsep dalam Islam itu adalah amanah. Nah, Mbak Ari mungkin bisa inikan gitu ya, dikaitkan nih di pertanyaan mungkin nggak lama lagi. Ini konsep Changpi gitu ya, atau the shame culture itu dibahas Hmm. juga di The Mente nih. Ini masih terkait dengan tadi eh, kalau apa masyarakat Korea itu sangat melihat orang lain gitu ya. Kalau sepengamatan saya ya, itu sangat orang lain tuh jadi ukurannya gitu ya. Hmm. Eh, Bisa nggak dijelaskan apa sih yang Demente maksudkan dengan Changpi ini atau the shame culture? Ini bagian dari ini ya. Kalau penyelewengan amanah itu terjadi gitu Mm-mm. ya, ini Malu, bagian dari sanksi ya, betul. rasa malu ini ya. Jadi Changpi itu memang sudah mengakar juga ya budayanya. Jadi dia dianggap sebagai salah satu seperti mungkin fondasi moral lah ya dalam kehidupan masyarakat Korea. Dimana jika seseorang itu terlibat skandal atau melakukan sebuah kesalahan yang merugikan orang banyak, maka orang tersebut dan bahkan keluarganya juga akan Mm-mm. merasa sangat-sangat malu gitu. Jadi Mm-mm. sangat-sangat malu dan benar seperti Bu Dinar tadi katakan ya bahwa memang mereka itu sangat melihat bagaimana penilaian orang terhadap diri mereka sendiri yang tentu saja itu bisa positif bisa negatif gitu ya. Nah, terkait Changpi ini saya kalau kasus terakhir ini jadi ingat sebenarnya yang masalah Itaewon Halloween itu ya. Oh Halloween iya, ya. Itaewon itu. Banyak Karena terbunuh itu dalam ya, iya, terinjak-injak jadi ya. Changpi ini nanti ketika seseorang itu terlibat gitu ya dengan skandal atau Mm-mm. dia itu biasanya akan mengundurkan diri dari jabatannya, walaupun misalnya insiden itu nggak secara langsung, belum tentu secara langsung benar-benar di bawah Merugikan. kendali dia, tetapi dia Mm-mm. dianggap sudah dinilai dia terlibat, ya maksudnya dia menjadi bagian dari penanggung jawabnya. Nah, dia itu biasanya akan mengundurkan diri atau dalam kasus yang ekstrim juga bunuh diri Bunuh gitu. diri ya. Jadi, jadi bagi orang-orang ini yang bunuh diri itu mereka merasa sangat-sangat malu dan ya lebih baik nggak usah hidup lah daripada menanggung beban malu itu gitu ya bagi dia dan bagi keluarganya. Dalam kasus Itaewon itu juga ada ya dua orang yang satu itu dari kalangan kepolisian, satu lagi dari orang pemerintahan Seoul City-nya itu yang ditemukan beberapa saat kemudian bunuh diri gitu ya karena dan diduga memang karena mereka terkait gitu ya dengan insiden tersebut. Jadi masih ada ya shame culture ini dan mungkin dipertahankan juga karena ada juga kan konsep cancel culture ya Iya, yang di Korea itu sangat-sangat ini banget gitu, sangat-sangat dahsyat gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang Korean Wave, artis-artis di industri hiburan, public figure, mereka tuh biasanya kalau mereka terkena saat insiden atau mm-mm. skandal tertentu tuh mereka tidak akan bisa kembali gitu ke dalam Mm. industri tersebut. Jadi ya Ber- mungkin masih terkait ya. Ya, berarti udah masuk juga ya woke culture ke masyarakat Korea dengan Hmm. tadi mengadopsi shame culture dengan cancel culture. Sangat Cancel menarik. culture. Iya, betul. Mbak Nuno, mungkin terakhir nih ya untuk sesi sebelum pertanyaan penutup. Kan tadi eh, kita melihat ya dulu di dalam Korea-Korea yang film-film Korea lama itu
mereka itu malu gitu ya ketika misalnya pacaran ada laki-laki terus adegan vulgar itu kan sangat apa ya timur sekali kalau kita ngelihat ya bukan Islami tapi timur sekali gitu. Tetapi di dalam film-film baru nih terutama era Netflix atau setelah 2020-an gitu ya. Jadi sepertinya itu sudah menjadi adegan yang vulgar itu menjadi di apa pemandangan yang mungkin itu menjadi entry baru gitu ya dalam drama Korea yang kita tahu itu di awal kemunculannya justru menampilkan budaya-budaya ketimuran yang eh, kurang lebih mirip lah ya di Asia gitu ya seperti itu. Nah, apakah kalau kita tarik kepada pembahasan dalam buku ini eh, di halaman berapa tuh tentang eroticism in Korean life, EYOK. Nah, itu bagaimana Mbak Nunu menurut analisis Mbak Nunu? Ya, kalau eh, saya pernah juga cerita lah ya, kalau dulu saya tertarik pertama kali nonton drama Korea itu Jewel in the Palace, The Janggem, itu adalah tabir pertama di Korea. Dan oh iya, baju yang sopan gitu ya, nilai-nilai kehidupan, banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya, meskipun memang eh, saya juga dikasih masukan ya, namanya juga film kan, Hmm. bisa jadi alat propaganda, iya itu iya gitu ya. Tapi dibanding saya nonton sinetron yang nggak karuan jalan ceritanya, saya pikir ya Hmm. sudah lah ya, Hmm. pilih yang mendingan daripada jelek sama sekali gitu kan. Nah, terkait dengan tadi yang Mbak Dina tanyakan tentang Ayok, memang erotisme dalam kehidupan Korea di halaman 6 dan 7 itu sudah dibahas sama Demente gitu ya. Hmm. Bahkan karena terkait juga dengan hiburan tradisional Tiongkok itu sudah sejak 108 sebelum Masehi. Bahkan ada Hmm. juga memang film-film dan drama yang menampilkan seperti itu gitu ya, pada macam. Memang kalau di drama lebih lebih soft, tapi kalau di film-film itu bisa lebih vulgar. Dan sekarang justru yang disayangkan masuk ke drama-drama yang harusnya lebih lebih soft tadi ya. Kalau Hmm. misalnya dulu lebih vulgar ya karena di film bisa jadi lebih terbatas penontonnya, tapi hari ini di drama lebih banyak. Dan yang juga mengkhawatirkan ini terkait juga dengan LGBT, Ya, betul, betul. LGBT dan eh, ternyata ya karena tadi alat propaganda, setelah saya cek ada 20 drama. Hmm. Nggak tahu ya tampil semua di Indonesia atau Hmm. enggak, tapi Hmm. setidaknya ada 20 drama dan ada 15 film, dan Hmm. sebagiannya itu memang settingnya adalah seguk. Jadi seolah-olah ingin ingin Menegaskan bahwa budaya menampilkan ya mm-mm, bahwa sejak dahulu sudah sudah ada, ada meskipun ya tidak seguk itu adalah memang pasti terjadi dalam sejarah Korea gitu ya, tapi seperti ingin diambil benang afirmasi. merahnya gitu. Eh, ya, dan ini juga kita sayangkan karena semakin beraninya mereka gitu ya, khawatir ketika tidak disaring ya dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi tadi Mm-mm, kalau misalnya Mbak Dina tanya ada nggak sih kaitannya? Saya melihatnya ada gitu ya, hal-hal mm-mm, yang tadi di EYOK itu di 108 sebelum Masehi, bahkan mm-mm. hal-hal yang vulgar dan Mm-mm. bahkan yang sekarang itu dikaitkannya dengan LGBT. Gitu, betul. Begitu Mbak Dina. Iya, ya. Saya juga melihat ini sesuatu yang memprihatinkan ya, karena propaganda LGBT itu sudah makin masuk ke bahkan ke tadi ke drama Korea yang harusnya gitu ya justru menampilkan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai culture Korea yang diceritakan oleh Demente ini gitu, tapi coba diubah gitu ya dengan budaya pop. Namun terakhir nih pertanyaan penutup buat semua. Ada dua pertanyaan yang menggelitik gitu ya terkait buku ini dan juga terkait masyarakat Korea atau budaya Korea. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari pandangan hidup atau worldview pemikiran masyarakat Korea baik yang di buku ini atau dalam kenyataannya atau dalam drama Korea mungkin ya bisa kita ambil hikmahnya itu seperti apa. Jadi sebagai seorang Muslim hikmah apa sih yang bisa kita ambil dan apa saja yang harus diantisipasi terkait Korean Wave itu sendiri? Bisa dimulai dari Bu Rita. Ini digabung saja pertanyaannya, Bu Rita. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil khususnya dari buku yang dipaparkan oleh Demente ini? Saya melihat bahwa Korea ini menarik dari sisi
secara bangsa gitu ya, itu adalah keterikatan mereka dengan entitas mereka baik sebagai sebuah bangsa gitu ataupun mereka sebagai bagian dari entitas ini, maka kemudian mereka akan mempertahankan beberapa konsep-konsep yang menjadi karakter mereka sebagai individu. Jadi konsep Chung, Hua, terus kemudian apa lagi, kemudian Jungkook, kemudian Jongchung dan lain sebagainya, itu menguatkan karakter mereka untuk mempertahankan hierarkis tadi. Jadi hierarkis yang mereka pertahankan dalam karakter nasional mereka itu ditujukan dalam rangka tadi membuat keteraturan secara sosial, kemudian harmonisasi di antara setiap lapis masyarakat dan penghormatan terhadap orang tua. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya ini menarik dan tetap bertahan ketika kemudian ribuan tahun, ratusan tahun mereka bisa bertahan untuk tetap bertahan dalam konsep-konsep ini. Tetapi karena kemudian konsep ini lahir dari sebuah paradigma atau sebuah worldview yang tentunya tidak ilahi ya, maka kemudian yang terjadi sistem hierarkis ini justru juga kemudian menyumbangkan beberapa potensi-potensi problem, potensi diskriminasi, terus kemudian juga ketidaksetaraan, rasialis, kemudian juga stres dan beban psikologis yang hebat gitu. Jadi ini stres dan psikologis yang hebat, dan terutama kemudian juga mereka ada upaya ketika kemudian mereka ingin mengubah hierarkis, maka salah satu yang mereka lakukan karena kemudian misalnya kalau kalau biologis, seks dan lain sebagainya mungkin tidak bisa diubah, maka mereka akan lakukan melalui cara-cara yang sangat materialistik gitu ya. Jadi pencapaian-pencapaian semua ukurannya materialistik agar kemudian bisa mencapai hierarkis tertentu. Karena tadi ketika sistem ini tidak diatur dalam sebuah sistem yang sifatnya ilahiyah tadi gitu. Jadi bentuk hierarkisnya tidak berdasarkan wilayah ilahiyah gitu ya tadi. Terus kemudian apa yang bisa kita sebagai orang Islam eh, ambil gitu ya dari buku ini? Hikmahnya adalah kalau ada sebuah hadis walaupun ini doif bahwa hikmah adalah harta apa namanya, harta umat Islam yang hilang gitu ya seperti itu, maka kemudian mungkin dalam beberapa hal kita bisa masih mengambil apa namanya, pelajaran dari buku ini. Salah satunya kalau selalu yang menarik bagi saya adalah metode pendidikan mereka. Jadi metode pendidikan mereka kalau kita lihat metode pendidikannya balik ke masa-masa ketika kemudian Johnson ini memang mereka neo-konfusianisme ini sangat detil dan akurat gitu. Jadi mereka membuat metode pendidikan yang sangat detil, semua layer-layer semua konsep-konsep itu didetil semua secara akurat dan ini dinarasikan. Dan ini kemudian di storytellingkan gitu ya, di terus yang turun temurun disampaikan dan dijaga. Ini metode pendidikan yang menurut saya sangat menarik sekali agar kemudian mungkin bagi para pembuat kurikulum ini bisa dijadikan salah satu cara bagaimana kemudian mereka menjaga sistem nilainya itu lewat metode pendidikan yang dinarasikan, di storytellingkan dan kemudian disampaikan dengan secara detail dan akurat gitu ya. Ini hikmah yang mungkin bisa kita ambil gitu ya dari buku ini dalam mereka membentuk karakter orang Korea. Tapi terus kemudian secara umum apa yang kemudian bisa kita bentengi dalam rangka menjaga kita agar tidak terseret lebih jauh dalam Korean Wave atau Hallyu ini, itu tentunya adalah kita gitu ya, para penikmat atau pop gitu di dalam ini, kita harus bisa memastikan tentang konsen gitu ya. Artinya kebenaran yang berdasarkan Islam worldview benar-benar di apa ya, benteng kita agar kita bisa memastikan mana di antara perilaku, di antara gaya hidup yang ada di dalam namanya apapun gitu ya bentuknya Korean Wave ini itu bisa benar-benar kita saring. Kalau memang kita mau masuk ke dalam hikmat tadi atau terpaksa terpapar gitu ya dengan lomba Korea ini. Itu saja mungkin Mbak Dinar. Masih mute Bu Dinar. Mute Mbak Dinar.
Ya ini sama seperti kayak budaya ya Western Wave dulu ya, budaya Amerika itu kan juga tidak terpungkiri semua orang itu sampai apalagi dengan media sosial itu terpapar sampai ke apa wilayah-wilayah yang dulu tidak terjangkau sekarang terjangkau. Jadi bagaimana kita mengimunisasi ya daripada mensterilisasi itu sesuatu yang lebih penting menurut saya gitu ya. Karena dengan adanya tadi apa globalisasi ini adalah upaya yang perlu kita lakukan ya imunisasi ini. Mbak Ari mungkin bisa tadi ya apa sih yang bisa dilakukan dan juga apa hikmah yang bisa kita dapat dari buku ini? Iya, baik. Kalau dari buku ini mungkin tadi saya sempat singgung ya di saat dari pertanyaan pertama itu. Hmm. Kalau saya sendiri jadi merasa lebih memahami dari mana gitu ya budaya-budaya itu berasal dan kalau impressionnya di diri saya sendiri memang semakin melihat bahwa apa ya nilai-nilai yang mereka ambil itu walaupun ada sisi-sisi positifnya, tetapi memang Hmm. karena datangnya tadi kalau istilah Bu Tita tadi bukan Lah dari ya. ilahiyah ya, jadi pada akhirnya mereka walaupun mereka punya kelebihan, katakanlah mereka tuh ini ya sangat bersungguh-sungguh dalam dalam segala hal gitu ya, drive for excellence-nya tuh sangat bagus, mereka sangat terobsesi untuk menjadi yang terbaik gitu, tetapi karena tidak ada kerangka pandangan hidup atau view yang benar itu, akhirnya mereka kemajuan-kemajuan itu tidak membawa mereka pada Sampai kebahagiaan ya gitu. betul. Makanya kita semua sudah tahu bagaimana tingkat bunuh diri itu sangat tinggi gitu ya di Korea itu. Dan saya juga karena ngecek data-data ya, saya lihat beberapa data ternyata itu yang sangat-sangat serem itu di antara tahun 2010 hingga 2020 untuk rentang usia 24 tahun penyebab kematian tertinggi adalah bunuh diri Iya, gitu ya. gila. Jadi bukan penyakit, bukan kalangan generasi muda gitu. Jadi sepanjang 10 tahun yang tertinggi adalah tingkat bunuh diri. Jadi memang di satu sisi saya rasa kita bisa ya meniru semangatnya untuk yang tadi ya untuk melakukan yang terbaik dalam hal apapun bisnis, sekolah atau yang lain-lain lah ya dalam berbagai hal. Tapi kita kerangkakan dalam worldview yang benar gitu karena mereka sudah terbukti gagal gitu ya dalam Gagal, menjalani hidupnya betul. kalau menurut statistik Betul. ini gitu. Nah, jadi kalau menyambung kepada Korean Wave, saya rasa kita karena sekarang ini sangat-sangat paparannya saya rasa udah ada di iklan, nggak harus mungkin orang nggak suka nonton drama, nggak suka musik, tapi Iklan, iklan semua orang iya. mereka gitu ya. Jadi sudah kemana-mana. Saya rasa mungkin antisipasi kita itu cermat dan benar-benar bisa menyaring nilai-nilai yang harus hati-hati lah dari budaya-budaya yang masuk itu gitu ya. Kayak bagaimana mereka budaya minuman kerasnya, normalisasi hubungan di luar nikah gitu Nikah, ya, di ya berbagai betul. hal yang secara tidak sadar masuk. Jangan sampai itu kita nggak sadar, secara tidak sadar umat muslim ini menormalisasi hal tersebut gitu ya. Karena terus-menerus kita ngelihat orang mungkin minum minuman keras gitu ya. Jadi kita menganggap itu suatu hal yang normal gitu ya. Mungkin kita insya Allah enggak, tapi banyak masyarakat umat gitu ya secara umum itu yang bisa tanpa sadar mereka merasa itu sebagai sesuatu yang normal. Nah, itu yang Biasa. mungkin kita harus hati-hati dan di Korea sedikit tambahan mereka sendiri budaya-budaya itu sudah tergerus gitu. Jadi bagaimana anak-anak muda sekarang juga dalam hal mungkin kesopan santunan juga berkurang, mereka semakin individualis gitu ya. Atau tadi di dalam dunia industri hiburan aja LGBT itu kan dulu juga tabu ya di sana, tapi sekarang sudah masuk. Jadi mereka sendiri juga mungkin ada juga ya orang-orang segelintir orang-orang yang concern juga ya mereka menyadari dan nggak suka gitu dengan hal itu. Jadi saya rasa sebagai umat muslim kita harus selalu sadar bahwa pasti ada nilai yang masuk ketika apa namanya sebuah industri atau budaya asing itu masuk gitu. Jadi jangan sampai kita karena merasa oh ya ini dari timur nih gitu ya. Iya, Atau betul. dulu
kah belum ada cerita. Nah, jadi lengah gitu ya, mungkin Mm-mm. seperti itu gitu. Ya, Mudah-mudahan dengan kesadaran ya kita untuk terus memfilter tadi, kalau Bu Rita bilang apa nilai-nilai kebenaran ya, memfilter mm-mm. dengan nilai-nilai kebenaran, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir ya atau mencegahlah budaya-budaya yang negatif yang datang dari Korean Wave itu. Ya, baik. Terima kasih nih Mbak Ari, penjelasannya sangat melengkapi ya tadi penjelasan dari Bu Rita. Mbak Nunu, silahkan Ya, tambahkan. kalau kemudian tadi sudah disampaikan Mm-mm. banyak dan memang salah satu alasan saya kenapa memilih Mm-mm. drama atau film Korea dibanding sekarang udah nggak nonton film Indonesia atau Western gitu ya, karena memang mereka serius gitu ya ketika bikin film-film, nggak melulu tentang percintaan, nggak Mm. melulu tentang yang hal-hal remeh-temeh. Mm. Kalau bahas hukum, bahas psikologi, bahas kedokteran, itu detail dan nggak asal-asalan gitu. Dan memang ketika ada yang diperjuangkan mereka gigih. Tapi tadi seperti yang disampaikan bahwa memang karena worldview-nya bukan Islam, tapi ada hal yang itu berseberangan dengan kita, bertentangan, dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati itu kan mempengaruhi jiwa kita. Ketika kita Mm. terbiasa melihat Mm. tragedi-tragedi orang-orang Korea tadi, katarsis gitu ya, kenapa Mm. dunia hiburan sangat hidup, K-pop, K-drama, dan itu menjadi keseharian kita, ya jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai muslim gitu ya. Kita lebih hafal siapa artis-artis K-pop, artis-artis K-drama dibanding ya para nabi, para ulama, orang-orang yang memang real, yang memang menjadi idol, jadi tuntunan kita, jangan sampai kita malah jauh dari orang-orang soleh. Mungkin itu yang pasti secukupnya gitu. Jadikan hiburan secukupnya, jangan sampai jadi konsumtif, jangan sampai jadi korban iklan. Karena hari ini ya namanya industri hiburan, namanya industri pasti ada produk, ada Yang produk yang dipasar. dipasarkan dan jangan sampai kita yang ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala, nanti ikhlas lillahi ta'ala membayar banyak, mengeluarkan banyak uang malah untuk menghidupi mereka dari uang hasil jerih payah kita, bahkan nafkah dari orang tua kita. Itu saja dari saya, Mbak Dinar. Ya, terima kasih Mbak Nunu. Jadi kita melihat ya tadi saya bingkai lagi ketika kita bicara tentang uh, Korean Mind, ini kan terkait konsep worldview mereka yang tadi sebenarnya walaupun masyarakat Korea sudah berubah, sudah menjadi modern, terpengaruh oleh Western worldview, tetapi ada worldview atau pandangan hidup, sikap, perilaku yang masih dipertahankan. Dan ini bukan tanpa usaha gitu ya. Tadi ada usaha yang dilakukan oleh mereka yang itu patut kita contoh untuk menurunkan nilai-nilai yang baik ya dari masyarakat Korea. Walaupun tentunya itu sekarang semakin tergerus karena yang sudah kita bahas bersama, worldview mereka itu rapuh karena pondasinya ya yang justru dalam Islam adalah menjadi pondasi tertinggi yang terkuat bisa menjaga semua konsep-konsep lainnya yaitu konsep Tuhan atau ilahiyah itu mereka nggak punya. Jadi Tuhan bagi Korean Mind itu sebatas apa sebuah upaya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka di kehidupan. Ya memang fungsi agama ada ya, sisi itu ada betul, tapi itu bukan center dari pusat worldview. Maksudnya ini bukan suatu yang apa hanya gitu, bukan hanya, tapi kita dalam Islam tentunya memiliki apa konsep teologis itu terkait erat dengan konsep ibadah nanti ya, amal soleh gitu. Dan ini juga yang akan justru ketika konsep Tuhan itu menjadi sentral ya justru kebahagiaan itu dia peace of mind yang dicari-cari, sumber ketentraman, penyelesaian persoalan itu kan ada di sentral itu ya adalah konsep ilahiyah itu. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat di luar Islam ya. Kita juga berharap sebenarnya apa produk-produk bacaan-bacaan ya yang membedah pemikiran dalam hal ini bukan juga sebenarnya sudah dimulai ya oleh ulama kita. Kalau nggak salah apa Al-Biruni juga tuh sudah membahas bagaimana sih masyarakat gitu ya di peradaban lain itu sudah dibahas atau dicatat oleh ulama kita dan saat itu dimaknai ya bukan sekedar seperti sekarang
hanya memaparkan, tapi tidak menjustifikasi, tapi seorang muslim ketika membuat karya-karya terkait pemikiran, worldview atau kehidupan ya, sistem yang berlaku atau budaya yang berlaku masyarakat, kita juga memberikan hikmah. Satu, mencari hikmah. Dua, juga kita membandingkan dengan atau menyorotinya dengan worldview Islam, sehingga tidak melepaskan begitu saja ya pembahasan tanpa kerangka berpikir seorang muslim. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Rita, Mbak Ari, Mbak Nunu kehadirannya di podcast Deep Talk, dan sahabat Deep Talk, insya Allah kita akan kembali dengan bedah buku dan juga tamu-tamu yang tentunya terkait dengan permasalahan atau isu-isu perempuan, keluarga, dan juga isu-isu kontemporer lainnya yang akan dibahas ya secara continue berseries gitu di podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih Bu Rita, Mbak Ari, Mbak Nunu, Terima Alif ya. kasih.